Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian Gemini. Kalian yang zodiaknya Gemini, kalian ngumpul di sini. Pak Sabar khusus membuat channel ini untuk Gemini. Dari zodiak harian, mingguan sampai bulanan. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, preidaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Zodiak harian Gemini. Bagaimana keberuntungan Gemini hari ini? Pertama ini 3 kartu untuk asmara. Seperti apa asmaranya Gemini? Asmara Gemini. Ini asmara Gemini seperti ini. Ini ada King of Pentacles, seorang raja duduk di singgasana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Ini simbol-simbol asmara yang baik. Tapi asmara baik ini sangat berhubungan erat dengan Pentacles, koin emas. Artinya materi sangat berperan dalam asmaramu. Digambarkan seperti itu, King of Pentacles. Raja itu simbol kekuasaan dan kebijaksanaan ya. Harus bijaksana menyikapi asmara ya. Tidak boleh egois, tidak boleh emosional, tidak boleh temperamen ya. Ini lambangnya seperti ini. King of Pentacles, seorang raja duduk di singgasana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Ini simbol-simbol tanda-tanda asmara yang baik, tapi pengaruh keuangan sangat kuat. Kartu kedua ada Three of Swords, Nine of Swords, 9 pedang, 10 pedang. Seseorang tertusuk pedang 10. Ini artinya mungkin kamu mempunyai asmara yang sangat perih di masa lalu. Itu tidak akan kamu lupakan sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayat. Tapi itu menjadi pelajaran yang berharga ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan masa lalu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi ke depan lebih hati-hati. Kartu ketiga, ini ada Justice, simbol hakim. Seorang hakim sedang membawa timbangan. Ini dalam menghadapi asmara harus pandai-pandai mengimbangi. Harus pandai-pandai menggunakan logika ya. Hakim itu simbol semuanya harus ada bukti. Jangan mudah terhasut orang ya. Kalau kamu mungkin mendengar pasanganmu selingkuh dan lain sebagainya, jangan mudah terhasut sama orang lain ya. Harus menggunakan logika ya. Logika ini juga berhubungan dengan materi. Jadi orang selalu mengatakan cinta mengalahkan segalanya, tidak ya. Harus imbang dengan materi. Mungkin kamu yang sedang punya masalah dengan asmara, mungkin kamu dihina orang, mungkin kamu asmaranya sulit, penasaran dengan perasaan pasangan, apakah dia selama ini tulus atau selingkuh di belakangmu, bisa chatting Pak Sabar. Tiga kartu untuk keuangan Gemini. Keuangan Gemini. Ini ada 3 koin emas. Seseorang sedang memahat 3 koin emas. Ini simbol-simbol tanda-tanda ada harapan baik tentang keuangan ya. Harus tekun, harus telaten. Seseorang sedang memahat 3 koin emas itu harus tekun dan telaten. Ini ada 2 orang di sebelahnya. Itu artinya kamu untuk sukses kamu tidak bisa berjalan sendiri ya. Kamu harus ada pengarah. Harus ada pengarah. Pengarah itu bisa saja pengarah spiritual atau mentor seperti itu ya. Jadi butuh orang lain. Lebih efektif belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Kartu kedua ada Three of Swords, hati tertusuk pedang 3. Kamu harus semangat ya, kamu harus bisa memisahkan tentang
masalah asmara dan keuangan. Jadi masalah asmara dengan pekerjaan jangan dibawa-bawa ya. Ini Tree Oxbow hati tertusuk pedang 3 itu kamu kadang hancur karirmu, hancur keuanganmu karena masalah asmara yang terbawa-bawa dalam pekerjaan. Hati-hati ya. Ini kartu ketiga ada Knight of Cup, seorang ksatria naik kuda membawa piala. Ini simbol-simbol tanda-tanda baik ya. Ini digambarkan kerja kerasmu membuahkan hasil ya. Ini lambangnya seperti ini. Digambarkan seorang ksatria naik kuda, itu simbol-simbol asmara yang baik, keuangan yang baik ya. Tidak ada yang sia-sia ya. Ini ada tanda-tanda baik ya. Digambarkan seorang ksatria naik kuda, kerja kerasmu, tanggung jawabmu, disiplinmu membuahkan hasil. Jangan menyerah, jangan mundur ke belakang ya, harus tetap maju. 3 kartu ini tadi untuk keuangan Gemini ya. Kalian yang punya masalah dengan keuangan, mungkin selama ini kamu bekerja tapi tidak maju-maju, atau kamu terbelit hutang, kamu pengen cepat lunas bagaimana syaratnya, atau kamu pengen sukses ya. Banyak orang mungkin yang iri dengki dengan kamu dan menggunakan segala cara termasuk magic untuk menghalangi usahamu bangkrut. Nah, silahkan hubungi Pak Sabar ya, silahkan chatting. Berikutnya 3 kartu untuk asmara sudah, keuangan sudah, kesehatan. 3 kartu untuk kesehatan Gemini. 3 kartu untuk kesehatan Gemini. Ini digambarkan ada The Hierophant. The Hierophant digambarkan seorang biksu sedang mengajarkan ilmu agama kepada 3 muridnya. Ini simbol-simbol untuk kesehatan. Kamu harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Harus banyak beribadah, banyak berdoa. Menenangkan diri ya. Kesehatan itu ada hubungannya erat dengan ketuhanan dan doa ya. Jadi biar kamu lebih optimis, harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Harus imbang. Ini ada The Lovers. The Lover ini simbol asmara, 2 orang sedang jatuh cinta. Ini perasaan bahagia ya, ini simbol perasaan bahagia. Perasaan bahagia itu penting ya. Jadi kamu harus berusaha untuk selalu bahagia ya. Usahakan untuk bahagia. Itu akan membawa keberuntungan dalam kesehatanmu. Selalu happy. Be happy, don't worry. Jangan khawatir. Ini ada The Star, kartu keberuntungan. Seorang sedang di pinggir telaga menumpahkan air ke telaga. Ada bintang di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bintang. Ini simbol-simbol baik, ada bintang besar ya. Ini kesehatanmu kuncinya baik ya. Ini simbol air, ini juga simbol kedamaian. Buat hati yang damai juga, ini air ini simbol air putih ya, kembali ke alam ya. Jadi usahakan untuk jangan minum minuman yang berkalori tinggi atau minum minuman instan. Perbanyak minum air putih, air alam ya. Ini simbolnya seperti itu. Sekali lagi, kalian yang punya masalah dengan kesehatan, mungkin kamu selama ini sakit, diobati ke dokter tidak sembuh-sembuh, mungkin penyakitmu medis ya, non medis ya, atau saudaramu ada yang sakit tidak sembuh-sembuh dibawa ke dokter, mungkin non medis, silahkan chatting ke Pak Sabar ya, nanti dibantu solusinya. Yang belum subscribe, sekali lagi tolong subscribe. Yang mau konsultasi jangan ragu-ragu, silahkan chatting saja, cerita-cerita curhat apa masalahmu ya. Sukses selalu, semangat selalu, optimis semuanya.